Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ison Taritama. Kembali lagi dengan saya. Saya dari IF23B. Di sini saya akan memberi tutorial UI komponen input output local storage dan router. Ya. Oke. Untuk pertama, awal mula kalian nonton video tutorial saya yang pertama itu kan membuat yang namanya aplikasi Ionic, ya kan? Ini tapi aplikasi itu masih kosongan nih, belum ada isinya, ya intinya belum ada isinya lah, belum ada konteksnya itu buat apa. Makanya kita coding sekarang. Nah, ini cara ngodingnya, ya kan? Cara membuat UI komponennya, terus input output buat ibaratkan apa ya? Halaman login lah, atau ya login terus kayak login kayak gitu. Ya kan, terus supaya apa namanya, supaya bisa masuk ke aplikasi, terus juga local storage buat apa, buat jadi kalau misalkan kita keluar dari website atau Android sebentar nih, tapi tabnya itu nggak dihapus, terus kita balik lagi, itu nggak ngulang, nggak reload, nggak perlu reload lagi, ya kan, intinya. Jadi gunakan local storage, ya kan. Untuk yang pertama, sebentar. Nah, yang pertama ini kan masih kosongan nih, ya kan, belum ada ininya. Sebentar, ditambahin dulu deh. Ingat guys, gunakan command prompt, bukan PowerShell. Kita buka dulu aplikasinya di website atau situs dengan mengetik di terminal itu Ionic Serve. Ini akan otomatis membuka aplikasi ini di situs, jadi kita bisa tahu. Nah, ini supaya kelihatan kayak Android, kita inspect dulu. Otomatis ini dimensionnya bebas, mau yang mana terserah, seenaknya aja gitu loh. Oke, bentar ya, kok nggak kelihatan ya, sebentar. Nah ini maksud saya yang tadi, dimensinya bebas. Ini setelah tadi mengetik Ionic Serve, dia akan langsung otomatis masuk ke browser tertentu untuk membuka aplikasi. Dan ini tampilannya masih begini. Ntar tinggal inspect aja, klik kanan, ntar ada di paling bawah inspect kayak gini, inspect. Nah, di sini ada dimension, mau responsif kah atau bahkan yang inilah, terserah, suka-suka kalian mau pakai yang mana. Ini kan masih kosongan nih, ya kan? Ini masih kosongan, ya kan? Masih ready to create an app, start with Ionic UI component, ya kan? Ini ya inilah, nanti link ini saya tunjukin, gampang. Oke, balik lagi ke VS Code. Ya, ke VS Code. Ini kan yang tadi nih codingannya. Bentar, ini kan yang tadi codingan ready to create. Nah, ini bisa kita ganti, ya kan. Nggak perlu ngoding manual dari awal, ya kan, karena namanya framework, ya kan. Ada yang namanya template, itu kan kasarnya template, tapi nggak tahu nama aslinya apa, mungkin bener template ya, template. Dan kita nyari template-nya di mana? Yaitu ini, di link ini. https://ionic-framework.com/component, ya kan. Karena saya udah ngebukanya sendiri ya, persiapan. Akhirnya saya tinggal ke sini. Nah, tinggal ke sini. Ini tuh ibaratkan buat nge-input nama atau apa gitu kan. Ini bebas pilih mau yang mana, terserah. Mau ada emailnya kah atau mau ada yang lainnya, tinggal pilih. Tapi saya di sini pengen yang simple, jadi saya pilih yang ini gitu. Oke, kembali ke VS Code. Nah, kembali ke VS Code. Coba ini kecilin dulu. Kembali ke VS Code yang strong, ready to create sampai ke ini, itu dihapus saja atau diganti dengan kode
yang tadi. Tuh. Nah, ini sekarang kita lihat apakah Microsoft di misi ini terganti. Kita refresh. Oke, dia lupa, belum di save. Maaf. Nah, mantap. Sudah terganti ya kan. Tadi ada sedikit kendala, lupa belum di save. Ya kan, udah mulai panik nih. Tuk 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 tuk. Kenapa nggak keganti nih ya kan? Error nggak ada, tapi dia nggak keganti gitu. Ternyata lupa di save. Jangan lupa di save ya guys ya. Setelah membuat suatu perubahan di codingan Anda, jangan lupa di save gitu loh. Oke, di sini ada dua jenis pilihan, solid input atau outline input. Saya pilih yang outline input. Jadi, maka dari itu, kita kembali ke codingan. Yang bagian sini, ya kan, ini kan yang tadi yang solid input, yang atas, yang solid, ya kan. Ini yang outline doang nih, yang tengahnya kosong, cuman ada garis buat nge-inputnya. Ini saya hapus. Ya kan, udah biarin nih. Nah, udah gitu, kita lihat apakah terganti. Bentar, udah di save belum? Kan belum di save kan? Kocak kan? Nah, terganti, ya kan? Terganti. Nah, ini kita rapikan dulu bentar. Nah, save. Seperti ini, ya kan? Setelah itu, supaya inputannya itu apa ya, ibaratkan ya kita tambahin string lah ya kan, tambahin string gitu, dimana di bentar, homepage ts ini di sini. Oke, kita tambahin homepage ts di bawah sini, di sini homepage ts. Apa sih string ya? eh Apa, enggak, gini kali, name string. Oh, enggak gini, dikosongin. Jondo siapa Jondo? Nah, gini, kita kosongin dulu biar tahu ya kan. Udah gitu, apa lagi ya? Oh iya, ini kan ibaratkan fungsinya ya, supaya di sini tuh di, nah di sini, bentar, sabar, mana ya? Oh ini, F5. Ini bisa dimasukin nama-nama kayak segala macem gitu loh. Ya kan? Tapi ini belum bisa ngesamit karena belum bisa, ya emang belum bisa ngesamit, ntar dibikin biar dia bisa ngesamit gitu maksudnya. Ya kan? Udah gitu kita ke homepage HTML. Ya kan? Codingan lagi. Kita ke homepage HTML. Homepage HTML. Kita tambahkan yang namanya oh, oke. Tadi ada sedikit kendala. Udah gitu kita tambahkan yang namanya ng model, ya kan? Di di mana ya? Ntar saya lupa. Di hmm ya, di sini. Ya kan harusnya di sini. Oke. Tinggal ng model ya. Iya. Ng model. Sorry, salah. Nah, ini name. Hey.
Dia hilang lagi. Ini apa ya tadi ya? Kok hilang dia? Sebentar. Tadi habis dirapihin sebentar. Nah kan bener, kehapus, kocak. Rapihin dulu, sabar ya. Rapihin, baru di sini ditambahin tadi tuh ini sama ini. NG model, NG model, NG model. Oh ya ini salah. Kok input value? Model ini harus name. Nah, itu save dulu, sabar. Udah gitu tambahin apa lagi ya? Uh, coba lagi. Mohon maaf tadi ada kendala lagi ya. Sangat-sangat sibuk ya kan. Oke, setelah ini kita tambahkan yang namanya tombol ya guys ya. Di sini kan eh, di aplikasinya belum ada tombolnya nih buat nge-input apa yang mau kita input ya kan, atau belum ada tombol submit untuk yang mau kita input gitu kan. Karena dari itu kita buatlah yang namanya tombol ya kan. Kembali ke ini, sekali lagi kita gunakan template dari sini ya kan, biasalah ya kan, Ionic dock. Kalau gitu kita ke sini, ini karena udah saya siapin. Terserah ini mau yang mana tombolnya, bebas. Karena saya maunya yang simple aja, jadi saya yang ini. Itu kita copy paste ya kan. Kita copy paste, ini kan ada dua nih, ada yang block, ada yang full ya kan. Coba kita lihat dulu. Nah kan ada dua nih, pilih mau yang block atau yang full. Ini saya nggak tahu bedanya apa ya. Ya intinya ya udah saya beli ya, saya pilih yang block ya kan. Maka dari itu yang fullnya kita hapus. Begitu pas kita ntar kan lupa, sebentar belum saya liatin basecode-nya. Nah yang ini sih kita hapus belum ya kan, hapus gitu. Udah gitu balik lagi kayak gitu kan, cuman ada satu, cuma belum bisa dipencet ya, maksudnya nggak ada reaksi gitu di aplikasinya karena belum dibuat gitu loh, karena belum dibuat fungsinya. Kita balik lagi ke codingan. Udah gitu kita mau nge-track atau nge-trigger do submit, jadi supaya tombolnya itu supaya tombolnya itu bisa berguna lah intinya. Bukan berguna apa ya, ya bisa dipakai lah gitu, dengan cara bikin di homepage TS. Ini kenapa begini ya? Nah, homepage TS kita buat to submitnya itu di construct ya kan, di construct. Nah gini, salah tadi, di construct itu kita buat namanya do submit, submit, do submit. Nah begini guys, sudah gitu supaya si tombolnya itu bekerja. Ini kan baru intinya kayak logikanya gitu kan, kayak logikanya. Nah supaya tombolnya itu bekerja, kita kembali ke homepage ya kan.
kita kembali ke homepage. Sudah gitu, di iron button kita tambahkan yang namanya apa ya, klik. Nah gini, mantap, do submit. Nah benar, udah otomatis ternyata ya kan. Udah gitu, do submit, coba kita cek bisa apa enggak itu, ya kan. Misalkan nama saya Yusron. Nah, terminal konsol di terminal bener. Oh ada error guys ya. Kok nggak ada reaksi? Oh sorry, bukan nggak ada reaksi. Application. Bentar. Gimana ya? Ntar coba kita cek dulu kodenya. Kenapa tidak berfungsi gitu? Ntar kita lihat dulu kodenya. Nah, kok ada yang aneh ya? Hmm. Expand. Kenapa ini? Apa yang salah? Aduh, jangan bilang ini bakal lama mencari errornya kenapa? Hmm. Apa emang begini ya? Ya udahlah gini kali ya. Udah gitu kita track input pakai console log. Jadi udah nggak ada sih di console log, kosong, nggak masuk deh. Oh, dah lah. Ya iyalah, nggak ada di console log, orang belum ditulis. Ya juga ya, belum ditulis, coba console lognya. Dodol. Maksud saya console log tuh console titik log, ya kan, titik log. Nah ini this name. Nah save, coba kita cek apakah ada perbedaan apa enggak, ya kan. Ini Yusron blok. ah Yusron nih udah ada nih tuh, udah bisa lah ya kan di console log masuk. Cuman kalau kita refresh ini hilang ya kan. Nih misalkan Yusron, salah tipe, Yusron dem klik, nah ada kan, tapi kalau di refresh itu hilang. Kenapa? Karena belum tersimpan di mana, di local storage, ya kan, belum tersimpan di local storage. Maka dari itu kita akan apa ya, membuat patch baru supaya apa ya, setelah kita pencet blok nih, itu akan langsung ke namanya ke patch selanjutnya.
ke patch selanjutnya. Kita bakal buat patch baru supaya bisa tersimpan ya kan. Supaya kayak oh ini udah login nih, itu kan udah masuk nih ya kan, udah diinput nih namanya ya kan. Maka itu kita balik lagi ke codingan ya kan. Kembali lagi ke codingan. Kita geser ini ya kan, kita geser. Ntar saya lupa. Hmm, Local storage. Oh iya, bukan di patch baru. Seingat saya. Di sini, di bawah konsol. Karena logikanya ngapain harus masuk ke patch baru, ya kan? Ya juga logikanya. Di sini aja. Coba ya. Lokal, eh, lokal, apa sih? Lokal, ini, storage. Nah, ini guys, udah ada ternyata. Udah ada. Save. Coba ya, kita cek. Kita cek, refresh dulu. Use run. Oke. Bentar. Kok masih begini? Sebentar. Ada yang salah lagi nih. Di codingannya. Hmm, Bentar. Coba. Seingat saya bukan gitu deh. Use run. Block. Misalkan Haritama. Haritama. Oh. Hmm. Bentar. Nah, seingat saya bukan di konsol. Harusnya di sini. Aplikasi. Tuh, kan kesimpan Haritama. Mau di surface berapa kali pun tetap ada. Kocak emang. Use run. Block. Oh iya. Keganti ya value-nya. Nah, Aritama sekarang Yuson Aritama misalkan. Blok, nah kan keganti tuh, ya kan. Replace lah, replace gitu. Sekarang kita buat yang namanya buat page baru, ya kan. Buka terminal. Ini yang mau saya lakuin tadi, cuman ternyata setelah sadar ada pemasukan nih dari otak, ternyata salah, ya kan. Cara buatnya yaitu adalah hmm, ntar, kan harus bikin baru ini. Terminal. eh Ngapain bikin baru di sini, tinggal ini aja ya kan. eh Komen. Nah, promnya adalah Ionic slash G strip G. Salah ya. Oh, bukan strip G, apa ya, lupa. G. Nah, ini nggak pakai strip, nggak, iya nggak pakai strip guys, karena di sini kita akan membuat patch, jadi saya pilih patch ya kan. Ini namanya name atau path of patch ya kan. Tinggal kasih nama, mau patch apa, nama patchnya apa, nama nama ininya mau apa gitu, nama nama scriptnya, akun. eh Tungguin. We like to
di sini ada nih. Ntar, bener nggak? Ah, kan lupa dipindahin ke PS Code kocak. Nah, intinya nanti promnya di CMD itu Ionic G, Ionic Generate intinya. Cuman itu singkatannya Ionic Generate. Nanti dikasih pilihan ada komponen, ada patch dan segala macam. Karena kita di sini memang mau buat patch, jadi di sini kita pilih patch. Ntar milihnya tinggal pakai tanda panah aja gitu loh. Terus di enter. Terus ntar setelah itu kita ditanyain name pad atau name atau pad of patch. Itu terserah kalian mau kasih nama apa. Si scriptnya nanti saya di sini kasih akun. Nanti tunggu sebentar. Kalau udah kayak gini, create, itu berarti sudah kebikin. Dan langsung masuk ke sini. Akun routing model, ya kan? Setelah itu, hmm, oh iya, kita tes dulu. Sebentar. Belum, jangan ditambah-tambah apa dulu. Kita tes dulu. Kita tes dulu. Di sini, aha, error. Sudah kudugong, ini error. Akun patch is stand alone, ya kan? Coba. Akun. Oh kan? Error. Gitu. Kembali lagi, tetap error. Karena kenapa? Karena saya nggak tahu. Kenapa, ya kan? Maka dari itu kita cari tahu, nggak sih saya doang sih, nggak ada kita. Hmm, gimana ya? Di sini sih, kayaknya mah. Oh kan? Di sini nggak ada yang namanya stand alone. Iya, beda sendiri dia tuh kan? Stand alone. True. Enggak. False. Sekali lagi. Ah, gini aja deh. Saya ulang. Ya kan? Tadi ini nggak ada. Nah, ini nggak ada karena nggak tahu ya saya nyarinya gimana di sini soalnya ada di homepage TS karena di sini tulisannya dia butuh standalone bla 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 bla. Jadi saya mungkin cukup tambahin ternyata benar standalone. Nah, di sini jangan true, false harusnya. Karena ibaratkan standalone tuh kamu berdiri sendiri apa enggak? Enggak gitu loh. Ada harus dibantuin gitu maksudnya. Harus dibantuin berdiri. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cek ke situs. Nah, kan? Bentar. Kun. Nah, nggak ada. Nggak ada. Kosong. Kenapa? Karena di sini masih kosong. Gitu loh. Apalagi CSS-nya nggak ada. CSS-nya nggak ada. Tinggal kita harus bikin. Kita harus bikin, ya kan? Kita harus bikin. Kita ini aja. Apa namanya? Mana sih toolbar header konten? Bentar. Ini udah. Ini ya. Ayah. Oh iya. Hah? Header. Sini berarti. Enggak dong. Sini. Nah, mungkin kita samain saja ya guys ya. Mm, 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 mm. Bentar, berarti bentar, saya mikir. Oh, gini aja. Kita buat suatu sapaan, ya kan? Misalkan, ah, apa ya berarti ya?
Hmm. Hari ini pindahin dulu deh. Page bla 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 bla. Ini dulu deh. Dibuat dulu. Strip. Ini udah ada ya konten ya, ngapain bikin lagi? Kocak. Ini aja di sini. Nah, eh, berarti jatuhnya ini adalah div. ID konten, kontainer, terus div slash div, maaf, kebalik. Ini aja deh. H1 H1 apa ya? Halo. Begini deh. Halo, biar bagus. Halo, begitu. Begini. Siapa ya? Ini aja deh. Hehe. 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 Hehehe. Nah, kelar. Ya kan? Nah, oh ya udah pas. Sekarang kita cek apakah ada yang berubah di patch akun. Kok di atas ya? Bentar, kok di atas? Oh iya, CSS-nya guys. CSS-nya CSS-nya bikinnya mana? Oh, kembali di sini aja lah. Patch of CSS. Dem di tengah. Mantap. Ada di tengah. Di tengah atas saya mau berubah sesuatu. Biar ada megah gitu, rame, tambah tanda seru kali ya. Biar bagus dikit gitu. Nah, kan begini jadinya. Salah pencet. Setelah itu kita bikin variable value sesuai input di akun. Akun apa? Akun patch TS, ya kan? Akun patch TS. Variabelnya adalah kalau misalnya ini text output, ya kan? Itu yang tadi input, ini output, berarti output text salah, bukan di sini. Sorry, di sini. Di mana ya? Oh ya, ini lupa lagi kan. Nah, lupa mulu, aneh. Di sini kan buat variabel supaya tadi kan ini ngikutin ya. Ngikutin dari sini. Yang halo Ria Marma Kartono itu kan ngikutin. Nah, supaya ntar waktu kita di page home itu kan kita nge-input nama kita pas kita submit dan masuk ke page akun itu namanya ngikutin dari apa yang kita input di page home dengan kita bisa gunain yang namanya variabel output text, ya kan? Output text. Nah, karena itu sistem logika, kita simpan di akun patch TS, ya kan? Maksud sistem logika itu kayak ibaratkan ini tuh mesinnya lah gitu kan, yang
Patch HTML itu adalah tampilannya, itu mesinnya. Kita buat output text di sini harusnya. Ya harusnya mah, kalau error juga ya udahlah. Output text ini bener nggak sih? Nggak string sih. Ini kosongin. Nah, ini kosongin supaya bisa semua. Maksudnya bisa semua tuh kayak bisa dalam bentuk apapun. Yang penting ikutin gitu loh. Jadi nggak perlu, kalau misalkan saya masukin tadi nama Riham, nanti keluarnya Riham lagi gitu. Walaupun kita inputnya beda, keluarnya Riham lagi. Gitu. Terus, oh iya belum ada fungsinya ya buat manggil si output text ini. Belum ada fungsinya guys. Fungsinya simpan mana ya? Output text ini kan, ini ya salah sih, di sini harusnya. Nah fungsinya di sini, fungsi buat manggilnya. Fungsi buat manggilnya adalah apa ya? On, ya lupa. Oh ini, ada tuh. Bukan ini, kocak. On, dia bilang nggak semua enggak. Init. Kok error ya? Apa ya? Lupa. On change. Bener ini harusnya. Oh kan? Aneh. Oh enggak aneh, ini salah. Kalau ini itu ini tuh ini harus gede. Nah, cuma bawahnya belum dikasih tambahan gitu loh. Belum dikasih mau nge-init apa gitu loh. Mau init apa, mau ngeinisiasi apa gitu loh. Dia cuman fungsi ngeinisiasi doang. Output text apa ya? Output text karena ini local storage get item name ini kali ya. Oh ya, kurang ini dem. Loh, kok error? Apa nih yang salah? Ini apa ada dua initnya? Error. Ini kah? Benar kan harus gede os kapital.
Hmm, terus. Oh iya, kalau gini dong, ntar di konsol lognya nggak akan ada. Apa udah ya gini dong ya? Konsol log. Tapi nggak apa. Ini nggak akan kesimpan sih. Maksudnya nggak akan kesimpan di local storage kayak tadi. Jadi nggak akan nge-replace tapi nge-double jadinya. Ntar nggak nge-double sih. Ya itu pokoknya nggak, kalau di refresh paling kalau di refresh palingan ini. Ya kita coba aja lah. Coba ya. Nah kan. Begini lagi guys. Entah kenapa tidak mau ke ini akun. Kenapa ya? Begini. Do submit. Blok. Yang salah apa guys? Hmm. Belum bisa kali ya. Nantilah kita pikirin. Yang penting kesimpan dulu aja nih. Yang ini dulu. Tinggal nambahin ini berarti kan harusnya supaya ada di konsol log. Jadi kan tadi gak ada tuh. Konsol. Iya benar, kita mainin aja dulu lah. Konsol log apa ini? Di log result hasil. Sekali ini supaya di konsol lognya itu ketahuan lah ini habis dari mana waktu di konsol log di akun patch ya. Salah, bukan pakai ini. Saya pencet. Oke. Kita panggil variable this name, this output text yang ini nih. Output text. Nah, oke. Save. Yap, blunder lagi. Lupa saya pindahin. Jadi intinya saya nambahin fungsi supaya apa yang saya ketik di homepage itu ada konsol lognya, ada lognya lah di lognya akun page. Kita tambahin ini. Ya langsung aja ke hasilnya, pasti bakal ngerti. Nah, misalkan Riham dem ya kan, ini kan di homepage akun dem, sorry mana konsol. Nah, result Riham. Jadi yang ini result Riham ini bakalan kita pindahin ke sini gitu loh. Bakalan kita pindahin ke mana? Nah, ke sini gitu. Bakalan kita pindahin ke sini.
Jadi setelah itu kita bakalan supaya dia tuh nampilin ini gitu loh. Dimana, ntar, dimana di sini kita ngoding di sini. Ya, di sini. Ini diubah. eh Apa ya, lupa diubahnya mau pakai apa ya. Ah, ini. Eh, perasaan bukan name dah. Harusnya jangan name. Kita panggil variabel out ya output text. Nah, gini. Nggak, ntar. Nah, begini guys. Output text i harusnya udah sih. Gini doang. Kita coba. Nah, kan langsung ngikutin. Kita ulang ya. Misalkan kita ke homepage lagi. Misalkan Riham. Belum. Ya kan? Terus kita pindah ke akun. Nah, kan? Halo Riham. Ngikutin dari yang kita input di apa di homepage gitu. Hmm. Tuh, ini kan udah apa tadi tuh? Kita tuh mau tutorial apa? Jadi lupa kan? Input output UI komponen dan storage dan tinggal router. Tinggal router. Nah, tinggal router mana? Berarti di sini dong, ya kan? Harusnya. Maksudnya router tuh apa ya? Ya itunya akunnya gitu loh. Homepage TS tambah router di atas. Hmm, 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 hmm. Tambah di mana ya? Hmm. Oke, saya balik lagi. Oh ya, tadi mau nambahin root ya. Eh, root ini. Iya, ini. Kan lupa. Sorry. Nah, ulang deh, ulang. Buat nambahin root, kita homepage TS. Kita homepage TS, tambahin root. Dem, ya kan? Root. Kita ke root ini dihapus aja. Down, ya kan? Udah gitu, di bawah construct. Sorry. Di bawah construct. Sini. Bawah construct itu tambahin private. Private. Dah. Kok ini sih?
Yang kurang apa ya? Apa error dia? Ini kah? Hah? Ya, ada benar. Ini apa lagi ada begini segala? Aduh, tahu ah errornya. Cara nutupnya gimana ini? Apa ini? Ini bisa dihapus ya? Oh, udah hapus saja. Nah, ini. Setelah itu do submit, do submit, do submit, do submit. Iya, do submit ya. Oh ya, tinggal tambahin ini. This router, this router navigate ya. Eh, navigate-nya bukan begini. Harusnya by. Nah ini URL. Ini juga ada slash-nya, seingat saya. Error lagi. Sangat nikmat. Error lagi. Eh, ini ya. Coba ya. Hmm, kenapa tuh? Gara-gara ini kayaknya nih. Kenapa ada ini di sini ya? Nah, kan sudah kuduga. Hmm, ini gini aja lah. Sama. Ada ya. Ini ngerekam ini kan. Oke. Kan. Usap. Terus. Harusnya udah sih. Coba ya, kita cek. Home. Konsol udah. Enggak ini. Um, udah kelar. Sudah masuk. Jadi udah masuk. Jadi segitu aja dulu
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngedit. Salam coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.